Ya manual mas kalau gini mas, Iya, tenaga manual. manusia. Aku yang jepret. Aku. Oke, boleh. Wah susah Agak ternyata. tengah, agak tengah. Agak tengah. Halo, kembali lagi bersama Dinut Tralala di sini di program Keliling Bisnis Rakyat episode 21. Nah, alhamdulillah Dindut berkesempatan untuk hadir di tempat pengusaha atau produsen cobek atau layah yang untuk sambelan itu loh. Kalian pasti tahu dan pasti menggunakannya di rumah kan? Nah, penasaran bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tonton episode kali ini sampai selesai dan let's go! Nah, di sini lokasinya kalian bisa akses di Google Map yang tersedia dan tidak akan nyasar. Oke, ikutin alamatnya dan let's go, kita mulai melihat proses pembuatan cobek atau layah. Nah, sekarang kita bersama dengan Nama saya Roni dari Melaten, Uri, Mojokerto. usaha apa ini? Pak Roni ya. Cobek dari Tanah Liat. Oh, dari Tanah Liat. Iya. Ye. Sudah sejak kapan Pak Roni dalam usaha ini? Sudah kurang lebih hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ini. Oh, alhamdulillah. Kualitas apa yang bisa diunggulkan oleh Pak Roni dari layah khusus mereknya Pak Roni ini? Mungkin yang bisa diunggulkan dari segi pembakaran, kualitasnya juga, prosesnya lebih apa ya? Lebih rapi lagi. Lebih rapi, lebih mulus gitu ya. Lebih halus gitu. Kendala apa yang dialami Pak Roni selama 3 tahun ini sebagai pengusaha, Pak? Kendala mungkin ya dari bahan baku, terus cuaca gini. Berarti memang usaha cobek atau layah ini itu berdasarkan cuaca ya? Cuaca. Dipengaruhi oleh cuaca? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, seperti sekarang ya, kita lagi syuting di sendu-sendu padahal di hari Sabtu pagi yang rezekinya kita mendung sehingga tidak bisa menjemur ya untuk bisa. apa namanya proses penjemuran cobeknya ya. Jadi cara satu-satunya untuk mengeringkan cobek ini dengan menjemur ya Pak ya? Dijemur. Oh, dengan sinar matahari ya? Ya panas secara alami ya. Nggak bisa kayak pakai oven. Iya. Belum ada. Oh, belum ada. Iya. Apa yang menarik nih dari menjadi pengusaha cobek atau layah? Ya pertama ya mungkin udah dari nenek moyang dari dulu ya. Dari keluarganya ya Dari ada. keluarga sudah turun temurun lah Mbak, istilahnya Siap-siap. meneruskan usaha yang sudah. Untuk bahan bakunya apa yang dicari Pak? Maksudnya tanah liat jenis apa? Mungkin kan kalau tanah liat kita taunya ya, Dinut taunya ini dari sawah gitu. Apa benar dari sawah atau Ya, dari mana? Dari sawah. Kalau yang dipakai ini tuh jenis apa? Tanah lempung ya orang sini Oh, bilang. tanah lempung. Ya iya. Tanah liat jenis tanah liat merah. Tanah merah. Ya. Tanah merah. Yang merah ya. Kalau hitam bedanya di sini bisa kelihatan atau gimana? Kelihatan dari warnanya. Oh, kelihatan dari warnanya. Ini kan agak merah. Kalau hitam ya agak hitam aja warnanya. Oh, nah penasaran bagaimana motongnya? Nanti bisa dikasih contoh Pak motongnya? Boleh. Boleh. Oke, ikut ke dapur produksinya Pak Roni. Oke, ini enggak ada ukurannya. Kira-kira atau sampai nanti ada ukurannya? Kira-kira aja. Kira-kira aja. Kira-kira aja. Yang mau data apa? Kalau yang agak besar ya Segini. Segini. Oh, ini yang ukuran cobek atau yang ukuran tanggung. tanggung? Ya. Oke. Yang pertama ya dicetak dulu. Oke. Nanti diproses lagi kalau udah Oh, banyak. dicetak lagi. Bisa dicetak lagi. Wow. Ya. Ini ukuran tanggung. Ya, yang tanggung. Terus kalau ada agak kering, dirapikan, dihaluskan, dikasih warna. Ini kan nunggu baru 1 hari baru bisa kayak ini. Dipoles lagi mungkin supaya lebih mengkilap lagi hasilnya. Kalau udah jadi, kalau udah dibakar kayak gini, tetap kayak gini jadinya mengkilapnya. Gilapnya, oh iya, beda ya. Ya, beda, Kita kan? lihat hasilnya. Jadi ini agak gilap, ini masih Yang agak kasar-kasar gitu ya. Terus dijemur. Jemur.
dijemur, sudah kering, baru dibakar, Iya. baru bisa dipasarkan. Oh, berarti kayak saya simpulkan berarti ada 5 ya. Iya. Pertama pencetakan, Iya. kemudian kedua itu pewarnaan dan penghalusan, ketiga ada penjemuran dengan sinar matahari tadi ya. Iya. Kemudian keempat pembakaran, Iya. kelima sudah dipasarkan. Berapa lama waktunya Kalau pembakaran? bakar biasanya kurang lebih ya 4 jam, 4 jam setengah. 4 jam, 4 jam setengah. Iya. Itu Pak Roni mengawasi ya, nggak ditinggal gitu ya? Enggak, ya dikontrol terus Oh, apinya, dikontrol terus terus. penyebaran apinya itu dikontrol terus. Berarti nggak bisa ditinggal ya Nggak meskipun bisa, dibakar ya? Iya. Selama proses pembakaran nggak bisa ditinggal. Nah, selama proses itu satu produk nih Pak bisa bisa membutuhkan berapa waktu? Lah jadinya sekeras ini ya. Jadi butuh waktu berapa lama nih Pak? Tergantung cuacanya ya Mbak. Kayak Iya. satu produk mungkin 2 hari sudah kering. Belum dibakar tapi ya? Belum dibakar. Oke, siap. Berhubung banyak ya agak lama. Brandnya apa nih Pak? Brandnya ini tadi saya lihat Iya. kok ada kayak Ini namanya nama Aji. ya, Aji. Aji ya. Oh, Aji. Jadi bukan Pak Roni ternyata ya. Saya kira karena pembuatnya, produsennya namanya Pak Roni, jadi layahnya namanya Pak Roni juga. Tapi ternyata bukan ya. Aji ini kalau boleh tahu ada rahasia di balik nama Aji? Aji ini namanya adik saya. Oh, wah sayang adik berarti ya. Alhamdulillah. Dengan proses yang lama itu ya, sekitar 1 minggu lebih Iya. malahan, apakah Pak Roni ini sudah memiliki karyawan atau dikerjakan pribadi nih Pak? Sementara ini belum punya karyawan. Oh belum punya karyawan, Iya. masih pribadi berarti? Masih sendiri. Dari awal sampai akhir Dari 5 awal. tahapan itu sendiri? Iya, sendiri. Kalau yang lain ya mungkin banyak karyawan. Tapi alhamdulillah ya, kalau kalau masih dihandle sendiri itu keuntungan diambil sendiri. Tapi tenaganya sungguh diekspor ya Pak ya? Iya, Maksudnya iya. dimaksimalkan untuk memproduksi cobek atau layah ini ya Pak ya? Di cuaca yang sangat tidak mendukung ini gimana? Karena kan sebagai pengusaha pasti ada up and down-nya. Nah, kiat-kiat untuk Pak Roni bisa membangkitkan lagi. Ya, Tetap motivasi harus bekerja gitu kan juga bisa. ya tetap semangat lah, namanya usaha. Kadang rame, kadang sepi Iya, ya, kadang apalah kendala kan pasti ada. Jadi ya tetap semangat. Tetap lah. semangat. Wah, ini motivasi tetap semangat ya untuk pengusaha-pengusaha itu memang harus semangat. Pernah gagal kah Pak dalam memproduksi ini? Misalnya kalau cuaca seperti ini, produksinya gagal, seperti apa gagalnya menurut Pak Roni? Gagalnya biasanya ya dari tanah, dari faktor tanahnya, terus faktor cuaca juga bisa. Untuk produknya kalau gagal itu seperti apa? Misalnya cobek ini, oh ini produk gagal itu seperti apa ciri-cirinya Produk untuk gagal. bisa disortir gitu? Iya. Nah, kalau ini kan Oke. Ini sudah gagal. Nggak bisa diambil. Nggak bisa diapa-apain lagi. Ya buang lah, Oh, proses iya, ulang. proses ulang. Mungkin ya dikasih air lagi, digiling lagi. Dilemetkan lagi. Iya. Oh, masih bisa ya Pak ya? Masih bisa diproses Masih bisa lagi. diproses lagi. Nah, marketingnya dari cobek layah Aji, brand Aji dari Pak Roni ini, Ya. Pak Roni sendiri memasarkan atau ada aparkan untuk bisa memasarkan dan sudah menggunakan media sosial atau masih mulut ke mulut atau bagaimana, silakan. Untuk pemasaran Iya. produk saya itu sementara ini dipasarkan oleh adik saya sendiri. Oh, iya. Ya. Pak Aji nih. Pak Aji. Oh, Pak Aji punya, nih. Oh. punya nama ini Aji. Oh, nggih, siap-siap. Berarti ini brandnya sesuai dengan brand itunya, apa namanya? Distributornya. Distributor, Distributornya, siap-siap. Untuk pemasarannya ya biasanya ya ke pasar-pasar, Iya, gitu, pasar-pasar. toko, gitu aja. Iya. Pasti ada ya, Pak ya? Pasti ada. Pasti ada ya, karena saat ini tuh eranya sambelan. Iya. Jadi kalau butuh cobek langsung hubungi Pak Aji atau Pak Roni untuk memasok cobek atau layah Iya. di restoran kalian gitu ya. Kadang juga pernah dapat pesanan buat souvenir pernikahan gitu. Oke, Iya. bisa bisa di request untuk motifnya? Request
atau apanya? Nama juga bisa. Oh, bisa request nama Souvenir juga. buat pernikahan biasanya itu. Jadi mungkin nama pengantinnya ini bisa Iya, diganti. iya. Oh, bisa diganti. Oke, Sesuai nah request. ini plusnya dari produknya Pak Roni. Jadi untuk souvenir Iya. bisa sesuai request dan brandnya bisa atas nama kalian ya. Nah, misalnya Oke. buat yang mau menikah mungkin. Nama Saya baru pasangan, tahu. iya. Kayaknya saya belum dapat nih souvenirnya. Bisa. Oke, sangat bermanfaat ya untuk rumah ya. Jadi tidak perlu beli cobek lagi karena souvenirnya sudah dapat cobek. Masih sulit nggak ada sih. Nggak Mbak. ada Ya ya? mungkin ya namanya usaha ya pasar kadang sepi, kadang ramai itu Ya, kali aja mungkin. usaha itu ya Pak ya. Hasil produksi dalam satu kali produksi mencetak cobek atau apa namanya layak ini bisa menghasilkan berapa pieces atau berapa biji Pak Roni? Kalau satu Misalnya sehari nih khusus untuk mencetak kira-kira. tergantung nyetaknya Mbak ya. Kalau yang kayak gini, yang kecil, ya mungkin bisa kurang lebih 350 lebih lah. Biji. Ya biji. per Oke, hari. lo berarti ada berapa ukuran nih Pak? Saya kira cuma ada ukuran ini aja ya. Ternyata ada ukuran lain. 4 ukuran. Ada empat Oke. ukuran. Lepek. Ini cobek. Cobek, oke. Ini tanggung. Tanggung. Dan ini besar. Berarti ada treatment khusus belum digunakan guys. Jadi cobek ini dikasih minyak ya Bu ya. Minyak penuh sampai dingin baru bisa dibuat nyambel. Oke mantap. Kita praktekkan nanti. Mungkin buat yang menonton, kalau minat mungkin membutuhkan bisa kerjasama ini produk seperti ini ya. Wow. Bisa hubungi nanti. Ya nanti pasti lewat. ada. Nanti saya izin kasih nomor Iya, sampean dan boleh. Pak Ajing ya. Iya boleh. Nanti bisa langsung menghubungi nomor yang tertera atau bisa langsung datang ke sini Datang untuk ke sini, misalnya bisa. bawa truk, misalnya Iya. pesen 10.000 lah ya gitu ya, untuk Iya, distributorkan di luar pulau gitu ya. Ya tetap semangat, apapun yang terjadi ingat keluarga di rumah ya. Siap. Oke, mantap. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton episode bersama Pak Roni sebagai pengusaha layah atau cobek di Mojokerto. Dan tunggu di episode selanjutnya. Keliling bisnis rakyat UMKM berkembang. Siap, bye-bye.